Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat, diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah wajib, yaitu sholat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, marilah di dalam segala segi kehidupan ini kita umat Islam selalu berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segala hal dan keadaan, dan dimanapun juga kita berada, selalu menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari diri dari apa yang menjadi larangan Allah. Selalu menjadi bagian dari hidup kita dan selalu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya Quran surat Al-Imran ayat 101, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may ya'tasim billahi faqad hudi ila siratim mustaqim, yang artinya adalah barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh ia akan ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Sidang Jum'ah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang namanya agama Islam adalah agama yang menyerukan, menganjurkan adanya persatuan, karena Islam membina persaudaraan serta persamaan secara konsekuen antara sesama manusia, sehingga disebutkan di dalam kitab Al-Mursidu Fiddinil Islam bahwasanya agama Islam dan juga masyarakat Islam itu ditegakkan di atas dasar persatuan dan persaudaraan. Boleh kita katakan suram dan tidaknya cahaya Islam, maju mundurnya Islam itu sangat tergantung kepada kemampuan masyarakat Islam itu sendiri dalam membina persatuan dan persaudaraan di antara sesama Islam. Kalau makin renggang persatuan dan persaudaraan sesama Islam, makin suramlah cahaya Islam. Sebaliknya, semakin kuat persatuan dan persaudaraan, semakin tegaklah siar Islam, sehingga semakin tampak keluhuran dan keagungan ajaran Islam. Sidang Jumat rahimakumullah, sebenarnya banyak di dalam Quran, dalam ayat-ayatnya maupun hadis Rasul yang membentangkan tentang rahasia, hikmah serta faedah daripada persatuan dan persaudaraan. Sebagai contoh misalnya, di antaranya di dalam surat Ali Imran ayat 103 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya adalah kita dimohon
untuk berpegang teguh kepada agama Allah semuanya, dan janganlah kita bercerai-berai. Juga disebutkan pada ayat yang lain di dalam surat Al-Anfal ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tanaza'u fatafsalu wa tashaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya adalah, dan janganlah kamu bercerai-berai, maka akan lemahlah kamu dan hilanglah kedaulatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sidang Jum'ah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang maksudnya adalah, janganlah kamu hasud menghasut, benci membenci, mengkorek, mencela kesalahan orang lain, saling memalingkan muka di antara kamu. Ketahuilah bahwa al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakdzibuhu wa la yahqiruhu. Yang artinya adalah bahwa muslim adalah saudara muslim, yaitu saudara seagama dan saudara seperjuangan. Maka janganlah ia menganiaya saudaranya itu sendiri, jangan pula merendahkannya, apalagi membohonginya ataupun menghinanya. Sidang Jum'ah rahimakumullah, kiranya ayat dan hadis yang tadi saya kemukakan cukup menjadi bukti bahwa Islam adalah agama persatuan, agama persaudaraan. Artinya apa? Artinya adalah Islam itu mengajarkan dan mengutamakan persatuan serta persaudaraan dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakannya dengan konsekuen. Buktinya apa? Sebagai bukti misalnya ya, sekarang ini setiap kita sedang melaksanakan Jumat, dan setiap hari Jumat kita diwajibkan sholat Jumat bersama-sama di masjid, di tempat yang suci dan agung, bersama-sama mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil duduk berdampingan, tidak membedakan yang kaya yang miskin, yang tua yang muda, yang berpangkat maupun yang tidak. Ini semuanya tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar rasa persaudaraan itu betul-betul meresap dalam sanubari kita, sanubari umat Islam. Begitu seterusnya, setiap seminggu sekali, bahkan setiap sholat wajib 5 kali sehari untuk saling bertemu, sehingga rasa persaudaraan ini menjadi watak, dapat menjiwai kehidupan kaum muslimin dimanapun juga, agar kebiasaan ini dapat diamalkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di bawah naungan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Seia sekata dalam menjunjung tinggi perintah Allah untuk menegakkan kebenaran dan kesucian di dunia ini. Hidup rukun, bantu-membantu dalam meringankan beban hidup sesama muslim, bersatu padu, teguh dan ulet dalam menghadapi tantangan zaman. Apalagi seperti saat sekarang ini, kita maklumi, kita ketahui muncul berbagai aliran ajaran Islam yang diikuti oleh umat Islam. Kalau di antara kelompok-kelompok itu tidak bisa mengendalikan diri dan masing-masing kelompok berusaha untuk menarik kelompok lainnya untuk masuk kelompoknya, maka yang terjadi adalah benturan di antara umat Islam itu sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Karena itulah maka kita harus selalu ingat apa yang diperintahkan Allah, selalu ingat peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang tadi sudah saya bacakan, surat Al-Imran ayat 103 dan Al-Anfal 46 ya. Jangan sampai hal-hal yang kecil dan sepele menjadi sebab terpecahnya umat Islam itu sendiri. Sangat disayangkan kalau itu terjadi hal-hal yang kecil yang menjadikan umat Islam tidak rukun. Jamaah Jumat rahimakumullah, itulah ajaran Islam. Tuntunan Allah Subhanahu wa taala harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru karena itulah maka masjid ini bagi kita kaum muslimin sungguh-sungguh menjadi lambang persatuan dan persaudaraan. Andai kata saja masjid ini dapat berkata, maka masjid ini akan bilang demikian, wahai kaum muslimin dan muslimat, binalah persatuan yang kokoh, persaudaraan yang erat, dengan menghilangkan rasa mendongkol dan dendam, prasangka yang buruk ya, sentimen, iri hati, hasut, dengki dan sebagainya. Seandainya masjid yang kita tempati ini bisa menyampaikan dan bisa berkata seperti itu. Sidang Jumat rahimakumullah, hendaknya perkara yang kecil-kecil yang tentu sering timbul di antara kita, yang sepele-sepele, jangan dibesar-besarkan, jangan dijadikan sebab untuk kita saling menyalahkan, bermusuhan, jauh menjauhi. Jangan sampai terjadi di lingkungan kita umat Islam. Dengan demikian insya Allah akan terjelma ukhuwah Islamiyah yang murni sebagaimana digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'dzuhu ba'dza, bahwa orang mukmin dengan orang mukmin itu adalah laksana tembok yang sebagian menguatkan pada bagian lainnya. Maksudnya apa? Supaya masyarakat Islam itu dalam membina persatuan dan persaudaraan boleh diibaratkan laksana sebuah bangunan yang kokoh, yang kuat, yang tidak mudah dirobohkan. Bangunan bukan sekedar bangunan, bukan sembarang bangunan, melainkan bangunan yang betul-betul ditegakkan atas dasar kesucian dan kebersihan hati, yang sanggup menahan arus percekcokan dan permusuhan. Ialah bangunan yang sanggup mempertahankan kesucian ajaran agama. Sidang Jumat rahimakumullah, hendaknya persatuan dan kesatuan umat Islam ini jangan seperti persatuan yang ada pada sepiring nasi. Kelihatannya menjadi satu piring, namun sebenarnya sudah atau mudah sekali diceraikan oleh sendok yang hanya kecil saja. Padahal itu satu piring, tapi diceraikan oleh sendok yang kecil saja itu bisa menjadi cerai-berai. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh supaya menjadi pelajaran bagi kita semua. Tetapi persaudaraan yang dikehendaki oleh Islam itu adalah persaudaraan yang benar-benar murni, benar-benar mukhlis, yang hakiki lahir dan batin, dunia akhirat. Dan persaudaraan yang seperti ini harus dimulai dari kehidupan tiap-tiap rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga antara lain ayah, ibu dan anak, mungkin dengan cucunya, mungkin dengan neneknya, suasana persaudaraan kurang intim, maka dapat diduga situasi rumah tangga tersebut akan hancur, terpecah belah. Begitu juga di kalangan umat Islam. Ya, demikian pula dalam masyarakat yang besar. Pendek kata, masalah persatuan dan persaudaraan ini adalah masalah yang sangat penting, yang memang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sangat penting dalam segala segi kehidupan. Nah, dengan semangat persatuan dan persaudaraan, hal-hal yang
berat akan menjadi ringan, yang sulit akan menjadi mudah. Dengan semboyan, berat sama dipikul, ringan sama dijinting. Sebaliknya, usaha yang kecil pun akan terbengkelai kalau tidak ada semangat persatuan dan persaudaraan. Sidang jemaah rahimakumullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya ada 6 kewajiban muslim agar tercipta persatuan dan persaudaraan. Apa itu? Yang pertama adalah memberi salam ketika berjumpa. Salam ini jangan dianggap remeh, karena salam ini adalah isinya mendoakan. Assalamualaikum berarti mendoakan supaya kita selamat. Warahmatullah, supaya apa? Kita mendapatkan rahmat dari Allah. Wabarakatuh, supaya kita mendapatkan barokah dari Allah. Karena itu yang didoakan lalu berkewajiban untuk menjawab waalaikumsalam. Lebih lengkap, itu pahalanya lebih banyak ya. Kemudian yang kedua yaitu mengabulkan bila diundang. Nah ini sering kalau kita diundang, tapi juga harus dilihat dulu undangannya itu undangan apa. Kira-kira undangan berpengaruh negatif, ya lebih baik kita katakan terus terang, tapi izin pamit tidak bisa. Undangan yang positif justru menambah iman kita, itu kita harus datang. Kemudian yang ketiga, mendoakan baik apabila ada orang yang bersin. Ini kadang-kadang terlewati juga. Ada orang bersin sudah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita tidak segera menyaut untuk mendoakan. Sebaiknya seperti itu, segera kita saut dengan doa kita. Kemudian menjenguknya bila ada sesama muslim yang sakit. Nah ini menjenguk itu tidak hanya menjenguk, apalagi sampai menakut-nakuti. Wah dulu itu saya juga sakit begitu, kakak saya sakit begitu, akhirnya begini-begini. Bukan begitu. Jadi ketika menjenguk pun kita harus dengan cara-cara yang baik, memberikan motivasi, terutama memberikan doa. Doa tentunya kita sudah paham ya, Allahumma rabbana sa'tibil ba'sa isfi dan seterusnya. Kita sebut namanya, kita doakan, maka dia akan senang dan akan menjadi tentram ya. Kemudian mengantarkan jenazah sampai ke makam. Nah ini yang kadang-kadang memang kita belum memahami sebenarnya kalau pahalanya kalau kita mengantarkan jenazah sampai makam itu seperti apa. Di dalam berbagai sumber itu dijelaskan, silahkan nanti jamaah bisa mengecek sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu mencintai sesama muslim sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Itu adalah petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita supaya tercipta persatuan dan kesatuan serta persaudaraan di antara kita umat Islam. Kalau kita misalnya dimintai nasihat, ya dengan ikhlas kita berikan. Bila ada sesama muslim yang minta nasihat apapun, asal itu positif dan kita bisa, sebaiknya kita berikan. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain adalah agar tercipta tali silaturahmi di antara umat Islam. Sidang jemaah rahimakumullah, semua perintah Allah yang saya bacakan tadi dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya adalah memberi isyarat peringatan kepada kita supaya kita memelihara persaudaraan dan persatuan. Kita umat Islam bersatu bukan untuk apa-apa ya, melainkan hanya demi mencari ridho Allah. Ini acuan kita, dasar kita, sehingga kita selalu bersandar dan memohon pada ridha Allah. Agar apa? Agar kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berkenan memudahkan umat Islam untuk lebih giat beramal, dapat menyebarluaskan ajaran Islam dengan arif dan bijaksana yang luhur ini kepada khalayak ramai dengan penuh kebijakan, penuh bijaksana,
dan dengan sebaik-baiknya, agar tercipta persatuan dan persaudaraan yang kokoh di kalangan umat Islam. Kepada Allah lah tempat kita mengharapkan, di samping kita harus berikhtiar secara terus-menerus. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan wawasan dan mampu mengubah diri kita untuk supaya ikut serta dalam menciptakan persatuan dan kesatuan pada umat Islam. Jangan masalah yang kecil-kecil itu malah dibesar-besarkan. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizинal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tanaja'u fatafsalu wa tadhabarihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kami yang kedua, kami tegaskan kembali bahwa betapa pentingnya masalah persatuan dan persaudaraan di antara sesama muslim. Sekali lagi saya tegaskan, maju mundurnya umat Islam, suram tidaknya cahaya Islam sangat tergantung kita sebagai umat Islam. Kalau makin renggang di antara umat Islam, maka akan semakin suramlah cahaya Islam. Sebaliknya, semakin kuat persatuan dan persaudaraan di antara umat Islam, makin tegaklah siar Islam dan akan semakin tampaklah keluhuran dan keagungan ajaran Islam. Hal-hal yang kecil, yang sepele jangan dijadikan penyebab renggangnya persaudaraan, runtuhnya persatuan. Oleh karena itu, saya mengajak para jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita berdoa bersama, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap dipersatukan demi kejayaan Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain warhamna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan ayun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayasfiani sifa'al la yughadiru saqama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.